Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Madela Matusalvia dengan NIM tipe 412300066. Di sini saya dari kelas H akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah penggunaan aplikasi SPSS pada analisis regresi linear berganda. Untuk step pertama yaitu buka aplikasi SPSS-nya jika tampilannya sudah seperti ini, lalu ke data kalian yang ingin dimasukkan ke dalam SPSS. Copy data yang ingin dimasukkan ke dalam SPSS. Lalu kembali lagi ke SPSS, pada variabel view-nya, X-nya itu ditulis X1, lalu X2, dan juga Y. Untuk desimal kita jadikan 0 semua ya. Untuk labelnya kita kasih keterangan sesuai dengan nama yang ada pada Excel-nya, yaitu yang pertama itu ada motivasi, lalu ada minat, dan yang terakhir itu ada keputusan bekerja. Untuk dimensionnya kita ubah semuanya menjadi scale. Setelah udah, kita ke data view. Lalu, data yang tadi udah kita copy, kita paste di sini. Setelah muncul seperti ini, kita langsung ke analyze saja. Habis itu ke regression, pilih linear. Pada keputusan bekerja, kita taruh di dependent. Untuk motivasi dan minat, kita taruh di independent. Pada bagian statistik, kita pencet yang bagian double Watson, lalu kita continue, di plot, zip rate dimasukkan ke dalam X, lalu S-ratio-nya kita masukkan ke Y, lalu pada bagian histogram ini, kita pencet semuanya, lalu di continue, lalu pada bagian save-nya, ini tidak perlu diapa-apain, langsung aja setelah sudah semuanya, kita pencet OK. Nah, setelah datanya muncul seperti ini, langsung aja untuk interpretasinya di bagian summary kita bisa lihat bahwa R-nya itu sebesar 0,6779. Hal ini tuh menunjukkan bahwa terdapat hubungan antar variabel-variabel namun hubungannya itu masih lemah. Nah, selanjutnya pada model summary itu kita dapat lihat juga R-square-nya itu sebesar 0,461, di mana ini itu menunjukkan bahwa minat dan motivasi itu mempengaruhi keputusan bekerja. Lalu pada bagian adjusted R-square itu ada sebesar 0,412. Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam regresi ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, sumbangan pengaruh yang dihasilkannya itu 0,412. Lalu pada standar error of the estimate itu didapatkan sebesar 4,308. Ini merupakan ukuran kesalahan dari nilai prediksi. Jika nilai standarnya itu semakin kecil, maka prediksi kesalahannya juga semakin kecil. Sebaliknya, jika nilainya itu semakin besar, maka prediksi kesalahannya juga semakin besar. Lalu, pada tabel ANOVA, kita bisa lihat bahwa F-nya itu sebesar 9,422, di mana hal tersebut itu menunjukkan bahwa F hitung itu lebih besar dari F tabel, sehingga dengan nilai signifikasinya yang 0,001, dan itu tuh lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Dan terakhir itu ada koefisiennya, itu menunjukkan bahwa T hitungnya itu didapatkan untuk motivasinya itu 2,348 dan juga minatnya itu 2,271. Hal tersebut menunjukkan bahwa T hitung berada di daerah penolakan hipotesis karena ini dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja. Nah, selanjutnya pada tabel koefisien ini tuh diperoleh bahwa T hitungnya itu untuk motivasi 2,348 dan minatnya itu 2,271. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Nah, selanjutnya pada scatter plot bisa kita lihat bahwa titiknya ini menyebar secara luas atau secara rata tanpa ada bentuk khusus. Sehingga hal ini tuh dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.